Kalau ilmu pengetahuannya itu kan wahyu panca gaib adalah isinya raga kita. Wahyu pancalaku, sikap dan sifatnya isinya raga kita. Itu kan ilmu pengetahuan. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwasanya wahyu panca gaib inilah jati diri kita kan. Itu kan kesimpulan. Nah, terus mengutamakan wahyu panca gaib berarti apa? Senantiasa mempraktekkannya, melakukannya. Gak ngomong mengutamakan wahyu panca gaib berarti kan menghargai dirinya sendiri. Ilmu pengetahuannya wahyu panca gaib kan isinya raga ini kan. Wahyu panca gaib isinya raga ini. Wahyu pancalaku, sikap dan sifatnya isinya raga ini. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya wahyu panca gaib inilah jati diri kita sebagai manusia. Lah, kalau mengutamakan wahyu panca gaib berarti menghargai dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, mempercayai dirinya sendiri, meyakini dirinya sendiri. Nah, kalau mencintai wahyu panca gaib berarti mencintai dirinya sendiri. Maka apapun di luar diri kita itu adalah cerminan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Lah, panjenengan paham nggak yang dimaksud cerminan itu? Wahyu panca gaib itu kan isinya raga. Wahyu pancalaku, sikap dan sifatnya isinya raga. Nah, kalau raga ini mengutamakan wahyu panca gaib, mengandalkan, mempercayai diri kita sendiri. wahyu panca gaib adalah isinya raga ini. Wahyu pancalaku, sikap dan sifat isinya raga ini. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa wahyu panca gaib inilah jati diri kita yang menjadi jawaban kan, dari laku spiritual kita mengkaji diri. Nah, mengkaji diri ini kan kalau harus dikalimatkan, mengkaji diri itu kan perbuatan ya, atau kelakuan, atau gerak-gerik jiwa raga. Nah, kalau diperkatakan, kalau harus dibahasakan, mengkaji diri berarti mencari tahu dirinya itu siapa, dirinya itu dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Yang dimaksud mengkaji diri itu kan itu. Nah, jawabannya adalah wahyu panca gaib, karena wahyu panca gaib adalah isinya raga ini, yang membuat raga ini bisa bergerak, bisa berpikir, bisa bla 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 bla. Itu kan wahyu panca gaib. Nah, itu kan jawabannya di situ. Nah, dengan itu berarti bisa diambil kesimpulan bahwa jati diri kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah wahyu panca gaib. Nah, kalau yang disebut manusia mengutamakan wahyu panca gaib dari apapun itu, mengutamakan wahyu panca gaib berarti kan menomorsatukan wahyu panca gaib ya. Berarti menghargai dirinya sendiri, menghormati dirinya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri, mensakralkan dirinya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, menggunakan dirinya sendiri, ya, menomorsatukan dirinya sendiri. Nah, kalau mencintai wahyu panca gaib berarti mencintai dirinya sendiri. Maka apapun yang ada di luar diri itu adalah cerminan. Nah, yang perlu digarisbawahi, panjenengan paham nggak yang dimaksud cerminan itu tadi?
yang dimaksud cerminan diri kita sendiri, apa yang terjadi di luar ya tergantung kitanya gitu. Nah, iya, karena kita ini adalah yang yang memantulkan, berarti apa kata kita, apa yang di luar itu ya apa kata kita. Misalnya ada sesuatu yang kok kita itu menerima kejahatan, kita anggap jahat, berarti diri kita yang jahat itu. Nonton nih Pak, kira-kira Masuk. Namun bukan itu yang saya maksud. Oke. Karena apapun di luar diri itu adalah cerminan, berarti rahasianya kan ada pada diri kita. Nah, kalau kita mengutamakan wahyu pancagaib, mengandalkan diri kita sendiri, maka cerminan apa yang akan terjadi? Ya terserah kita, Bu. Saya mengandalkan wahyu pancagaib. Karena apapun di luar diri adalah cerminan, maka kita akan diandalkan oleh orang lain. Kalau kita mempercayai wahyu pancagaib, kita akan dipercayai oleh orang lain. Kalau kita mencintai wahyu pancagaib, kita akan dicintai orang lain. Jadi apapun di luar diri itu kan cerminan. Jadi kalau mau sesuatu tentang di luar diri, perbaiki diri. Karena itu cerminan, itu gambaran dari diri kita. Misal saya pengen dicintai oleh istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena istri saya adalah cermin. Diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu. Bukan hanya istri. Apa saja. Bahkan orang lain pun akan mencintai kita. Nah, kalau kita ingin disayangi sama istri, dikasihi sama istri, dicintai, dikasihi, disayangi anak, apa yang harus kita lakukan? Maka istri anak saya adalah cerminan. Jadi kejadian yang dialami oleh anak istri saya itu bergantung apa yang saya lakukan loh. Ini loh yang jarang sekali yang jarang, mungkin ngerti sih, mungkin paham, mungkin tahu. Saya yakin ngerti deh, paham, tahu. Karena apa? Karena pencerahan yang saya berikan itu kan tanpa tedeng aling-aling. Jangankan yang berspiritual, yang tidak berspiritual aja bisa mencerna bahasa saya. Artinya kan pasti ngerti, pasti paham, pasti tahu. Namun kenapa ketika cermin itu terjadi sesuatu, tidak ngasah ke diri, tidak membaca diri, kok tidak memperbaiki diri, tidak introspeksi diri, kan yang luar itu cerminan kan, nah, cerminan. Semisal contoh ada orang membenci saya, berarti saya melakukan kebencian entah kepada apa, makanya yang terjadi pada cermin seperti itu. Ya? Itu tergantung kita. Ya kan begitu. Nah, kalau kita nyuntak-untak begini ya cerminnya sama kan? Sama. Tuh, ini loh yang kurang dipahami oleh kebanyakan putra. Jadi ketika terjadi di dalam cermin itu, ketika terjadi garuk-garuk, ini gopoh, bingung, heran. Mengapa kok di cermin kok aku garuk-garuk? Nah, kok nggak disayang istri, kok dipancal istri? Nah.
berarti kita tidak menyayang sesuatu atau kita mancal sesuatu. Makanya yang terjadi di cermin itu bahkan saya rasa bukan laku kunci saja. Saya memberikan pencerahan tentang itu. Sepertinya spiritual lain pun ikut membahas tentang itu, bahwa apapun yang di luar diri adalah cerminan diri kita, mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi di luar diri itu memantulkan atau mencerminkan apa yang ada di dalam raga ini. Dan saya rasa itu bukan pencerahan kuno, bukan. Atau pencerahan baru, bukan. Pencerahan yang berjalan sesuai ranah kehidupan di setiap saatnya, atau perkembangan hidup di setiap saatnya. Itu seperti itu. Sepertinya normal-normal. Kita harus berspiritual tinggi untuk mengartikan itu. Enggak. Makanya itu. Tidak. Yang membuat terkadang saya itu gimana ya? Bukan heran. Kayak apa ya? Kayak gatel gitu loh. Gatel tapi bagian mana yang nggak ngerti gatelnya itu ada di bagian mana, jadi mau garuknya itu repot saya. Terasa gatel tapi nggak jelas gatelnya itu di mana. Jadi mau garuk di sini, oh ini duduk iki sing gatel. Nah, yang membuat saya sering seperti itu kan udah ngerti ya, udah paham, udah tahu. Namun kenapa ketika menghadap cermin, wahyu panca gaibnya ini kemana loh? Wahyu panca gaib ini kemana? Harusnya kalau benar-benar sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, terlebih lagi tidak henti-hentinya saya memberikan motivasi, jadilah dirimu sendiri secara dewasa menurut versimu sendiri. Nggak kurang-kurang nggak saya ngomong. Kenapa ketika menghadap cermin kok ingatnya kok saya, ingatnya kok wong edan bagu, ingatnya kok si A ahli memberi solusi, si B ahli memberi jalan keluar, si C ahli membantu. Kenapa ingatnya ke sana? Ini wahyu panca gaibnya kemana? Iya. Iya. Ini wahyu panca gaibnya kemana? Jadi ngerti, paham, tahu wahyu panca gaib, wahyu panca laku itu apa dan bagaimana arti maksudnya, kemana arah tujuannya itu juga ngerti, paham, tahu. Nggak ada gunanya, Mas. Kalau ketika menghadap cermin, heran, gumun, aneh, takut, ragu, penasaran itu orang yang gunanya. Karena apa? Karena gunanya wahyu panca gaib itu adalah untuk bercermin. Artinya ketika kita bercermin, gunakan wahyu panca gaib. Kalau ketika sedang tidak bercermin, menggunakan wahyu panca gaib, biasa itu. Biasa, orang awam aja bisa itu. Orang awam aja bisa. Ketika berhadapan dengan cermin, ketika sedang bercermin, ini loh saatnya membuktikan sehebat apa sih wahyu panca gaib. Apa sih untungnya saya melakukan wahyu panca gaib selama ini? Untungnya di mana? Hasilnya di mana? Nah, itu waktunya ketika bercermin. Bukan ingat wong edan bagu, bukan ingat dukun, bukan ingat paranormal, bukan lari ke sana, cari ke sana, bukan. Kan tidak kurang-kurangnya saya memberitahukan seperti
seperti apa sih hebatnya wahyu pancagaib? Seperti apa sih? Nah, waktu saat untuk membuktikan itu kan ketika kita sedang bercermin. Artinya ketika kita sedang menghadapi masalah gitu loh, gampangannya. Nah, kalau sedang tidak menghadapi masalah, ngapain pakai wahyu pancagaib? Ngapain? Ngapain menggunakan wahyu pancagaib? Ngapain? Ini nyaris nggak disadari, gitu. Aneh gitu. Makanya saya kalau terima WA, Pak Web, hari ini saya menghadapi ini, kok ingatnya Pak Web, pancagaib itu kemana? Kalau saya nggak sayang Android, tak banting itu Androidnya. Itu yang saya maksud, saya terasa gatal ketika menerima WA seperti itu, pengaduan itu, saya terasa gatal, tapi nggak jelas gatalnya di mana. Jadi saya bingung, garuknya itu bingung. Ih. Ya. Padahal itu adalah saat yang paling tepat untuk menggunakan wahyu pancagaib berulang-ulang kali. Karma nggak ada, cobaan godaan itu nggak ada kalau sudah manunggal jati. Yang ada itu anak tangga. Nah, anak tangga yang saya maksud itu adalah sesuatu di luar diri yang menurut kita itu masalah. Nah, jadi kalau mau naik ke level yang lebih tinggi, naikilah anak tangga itu seperti burung Raja Wali itu loh. Ketika ada badai kencang, burung-burung lain kan pada bersembunyi. Nah, Raja Wali enggak, malah terbang semakin tinggi. Dia menggunakan badai itu untuk melampaui ketinggian langit. Kita bukan burung Raja Wali, kita putra kekudangannya Romo, lebih berharga dari burung Raja Wali. Anehnya itu, jadi ketika sedang bercermin, ini langsung ngeblank. Aneh gitu loh. Katanya udah ngerti, katanya udah paham, katanya udah tahu. Lah kok bercermin langsung ngeblank gitu. Lupa ponco gaibnya itu, lupa entah kemana. Yang ada mencari solusi ke sana, bertanya ke sana, minta motivasi. Kemana ini? Kemana? Kalau tidak sedang menghadapi masalah, kita nggak punya alasan untuk menggunakan wahyu pancagaib itu. Nggak punya alasan, karena wahyu pancagaib apa-apa tidak ada apa-apa, itu wahyu pancagaib. Nah, kalau nggak ada masalah, ngapain? Kalau sedang tidak bercermin, ngapain? Ini kan, itu kadang, ini janjiannya orang-orang ini benar-benar ngerti apa cuma ganggu orang kepanggil. Ini aneh ini. Saya tidak pernah menjawab WA yang wadul itu, saya nggak pernah. Langsung saya hapus. Bukan cuma WA-nya yang saya hapus, nomor-nomornya juga langsung saya hapus. Lah kesel aku. Lah ribuan video pencerahan, prakteknya gak enak, nggak ada prakteknya, itu nggak ada. Saya butuh praktek, bukan bisanya kamu mencerna apa yang saya cerahkan, bukan. Itu nomor 27. Yang utama itu bisa mempraktekkan apa yang saya berikan, itu loh yang saya butuhkan itu. Nah, prakteknya itu kan ketika kita sedang bercermin ini tadi, ketika kita menghadapi apapun di luar diri yang menurut kita itu masalah. Lah itu loh, waktunya praktek gitu, waktunya praktek. Bukan malah BBI. Kayak putih Arab mendok, memeti gitu. Kadang-kadang, iya sih bang-bangnya. Mungkin begitulah prosesnya. Proses-proses piye ini perkara nih manunggal jati, ini laku suci, sudah nggak ada proses di dalam laku suci, itu nggak ada. Yang ada pengabdian, selain pengabdian itu nggak ada. Karma nggak bisa nyentuh, ego pamrih arogan nggak bisa nyentuh, proses gak enek, dosa luput gak enek, nggak ada.
Itu bisa 75% itu seperti itu. Ini ngomong gimana sih? Karena hidup itu kan sudah terlalu lama ya. Hidup itu sudah terlalu lama menunggu kita di puncaknya Telaga Tanjung. Dia udah teramat rindu sekali. Jadi walaupun anak tangga itu tidak pernah dipakai, tetap diberi terus. Artinya tetap diberi masalah kan? Karena masalah itu anak tangga gitu loh. Nah selama kita tidak mau menggunakan wahyu pancagaib ketika itu, ya selama itu kita akan bermasalah. Maka dalam situasi dan kondisi manunggal jati kan ora sinkron. Lawang manunggal jati itu adalah sang penyempurna masalah, bukan mempermasalahkan masalah. Nah, penyempurna masalah. Sampai masalah itu berubah menjadi tangga emas, menjadi rezeki. Kalau dalam bahasa awamnya, bukan masalah lagi, melainkan rezeki, mungkin anak tangga. Lah kalau sudah mengetahui bahwa yang selama ini kita cerna sebagai masalah adalah rezeki, adalah anak tangga emas, pasti dia akan berkata, wahai masalah, datanglah kepadaku sebesar dunia ini, karena aku punya yang lebih besar, yaitu wahyu pancagaib. Ayo semua masalah datang padaku. Mesti wani ngomong-ngomong kan? Itu harusnya gitu kan, aslinya kan ya malah wedi diweni rezeki, malah kan kita minta terus kan rezeki kurang, minta jaluk ondo biar bisa naik ke level yang lebih tinggi, diweni ondo, diweni rezeki, malah bebek golek dukun, golek paranormal, golek motivator. Piye wong-wong judule iki piye? Ngono lah. Itu yang selama ini masih sering saya hadapi adalah hal-hal seperti ini. Ketika seorang putra kekudangannya Romo dihadapkan dengan sebuah cermin, gatel saya. Wong kerentek ati bakal dumadi lho. Lah kok dadak menggok ning dukun, ning paranormal, ning motivator iki piye ceritane? Dulu karena saya itu kelewat sakti ya, bisa dikatakan saya kelewat sakti. Jadi nggak punya takut itu sama sekali, nggak punya. Oh nanti yang dimaksud Tuhan aja saya tantang kok. Saking keliwat saktinya. Nah ketika saya mengkaji diri di ranah ini, itu untuk praktek apa iya sih kerentek hatiku iso dadi, itu saya mendatangi tempat-tempat yang menakutkan loh. Karena saya nggak pernah didatangi masalah kan, masalahnya kan takut. Lawang tak tantang, ayo masalah itu wis ngendi wae, di mana saja. Jadi kalau saya terlena di zona tentram, wah saya langsung gebrak masalah teko sing atas gede mati ya Bu. Karena saya punya yang lebih besar, yaitu wahyu pancagaib. Jadi jarang masalah itu mendatangi saya, jarang. Nah saya kan kepengen loh, yang namanya orang berspiritual itu setiap saatnya kan pengen perkembangan kan, dan pengennya setiap perkembangan kan lebih baik dari yang tadi, lebih baik. Itu kan keinginan seorang pelaku spiritual kan selalu seperti itu. Karena tidak pernah, ya jarang gitu, maksud bukan tidak pernah, karena jarang didatangi masalah untuk membuktikan apa iya sih di ranah ini, apa yang menjadi kerenteknya hati, ku iso dadi. Itu saya mendatangi tempat-tempat yang menakutkan.
tempat yang konon katanya wangker, bahaya, itu saya datangi. Dari mana kala saya lewat di bawah pohon beringin perinding, wah langsung plak ketuk tak ucap ngomong, itu jadi mas, itu jadi bener itu apa yang dari kerentek hati ini kejadian di situ. Nah orang-orang modern kan takut sama masalah. Kesempatan emas di situ. Kesempatan emas. Manakala raga ini mengalami ketakutan, sedulur papat kali mau pancer kita itu cangcut tali wondo di situ, melindungi raga ini. Darahnya apa sampean? Melindungi raga ini. Bahkan malaikat pencabut nyawa aja kiprit itu melihat sedulur papat kali mau pancernya kita dengan senjatanya yang super lengkap melindungi raga ini. Sedulur papat kali mau pancer cangcut tali wondo dengan senjata istimewanya masing-masing, malah digowon dukun. Iki piye bang iki? Ukur ndas ini nggak gatel sih di sisanya aku. Mau langsung tak hapus saya kalau dapat WA apa langsung nomor-nomornya saya hapus. Sudah nggak ada kesempatan, sudah nggak ada waktu untuk mengurusi hal-hal seperti itu. Mau seperti ini ngaji diri orang tekan-tekan. Ngerti? Keren bro, Wahyu Panjaga keren loh. Jadi kalau kita bisa menghormati kedua orang tua kita, kenapa tidak bisa menghormati Wahyu Panjaga? Tanpa Wahyu Panjaga kita tidak bisa hormat sama kedua orang tua. Kalau kita bisa menghormati guru, kenapa tidak bisa menghormati Wahyu Panjaga? Lalu tanpa Wahyu Panjaga kita tidak bisa hormat sama guru, tidak bisa. Nah. Kalau kita bisa percaya sama yang lain, kenapa sama Wahyu Panjaga tidak bisa percaya? Tanpa Wahyu Panjaga kita tidak bisa percaya kepada apapun. Lawang mayit. Ya? Nah, mayoritas pada umumnya kan pada takut yang sama yang namanya masalah. Artinya kan tidak perlu seperti saya mendatangi tempat-tempat angker. Loh, sama masalah aja kan sudah takut di situ. Nah, namanya orang takut itu seperti apa sih? Untuk bisa mengalami seperti itu loh, saya itu mendatangi tempat-tempat yang angker-angker, keramat-keramat gitu, untuk bisa mengalami seperti itu. Nah, mereka tanpa mendatangi tempat-tempat angker keramat kan bisa menemukan ketakutan itu karena menghadapi masalah, no? Lah wong garek ngenggo lho, lah wong wis manunggal jati. Nah, unik. Jadi saya nggak habis pikir di situ, nggak habis pikir. Iya sih Pak Web, saya kan pengennya instan. Itu waktunya untuk instan. Justru itulah waktunya untuk instan tanpa proses, wih. Nah. Karena ketika raga ini mengalami ketakutan, sedulur papat kali mau pancer kita itu cangcut tali wondo, siap tempur loh, maksudnya siap tempur dengan membawa senjatanya masing-masing, dan senjata mereka berlima itu nggak ada yang bisa menandingi. Katakanlah seperti itu. Demi melindungi raga, malah raganya belot. Kan mereka beri langsung ngelimpruk kayak kontol peluh. Mau kan tegang. Piye sih, bro? Gitu.
Itu ya bisa saya perhatikan sekitar 75%. Kadang saya masih berkutat di situ, masih berkutat di situ. Ketika menghadapi apapun di luar diri yang menurutnya itu masalah, terutama keluarga, entah itu istri, suami, atau anak. Yang muncul itu ketakutan, yang muncul itu ketakutan, yang muncul itu keraguan. Bukan, aku kan punya ponco gaib, ini saatnya tak buktikan. Yo ora, kalau enggak tak buat ke ponco gaib, kan gitu harusnya. Ya, kalau enggak bisa, kalau tidak seperti tak buat ke ponco gaib, kanggo apa aku duwe kowe? Ya, harusnya kan itu yang muncul. Bukan ketakutannya, bukan keraguannya. Terlebih lagi tidak henti-hentinya saya menjelaskan tentang arti maksudnya samadhi. Apa arti maksudnya samadhi? Hilangnya sebuah kalau sampai masih mengalami takut, berarti itu adalah waktu untuk menggunakan ponco gaib. Paham? Nggih, tenang paham? Nggih. Begitu bercermin, tolak. Engkok piye yo? Aduh, engkok piye? Seperti inikah seorang putra nasibnya? Piye sih? Sebeginikah, sebegitukah seorang putra yang dialami? Piye? Piye sih? Soalnya sih bang. Terus iya wis. Ya, kita butuh itu. Kalau kita tidak punya masalah, kalau kita tidak berhadapan dengan cermin, yang berarti kita tidak punya masalah. Kapan kita bercinta dengan wajib ponco gaib? Mungkin anak motor sih mas. Kurang minggir mungkin motor. Kok nih? Ada isi lah. Seharusnya kalau kita memandang sesuatu hal di luar diri adalah masalah. Ponco gaib. Bro ponco gaib. Aku berpikir itu kan menggunakan otakmu. Aku membatin itu kan menggunakan hatimu. Aku berkeinginan itu kan menggunakan kelaminmu. Tanggung jawab kok. Ayo tanggung jawab kok. Kudunya kan ngono. Saya aku bermasalah gara-gara menggunakan otakmu, gara-gara berpikir menggunakan otakmu, gara-gara membatin menggunakan hatimu, gara-gara berkeinginan menggunakan kelamin, sekarang aku bermasalah. Tanggung jawab. Harusnya kan gitu. Bukan bieki rono rene. Harusnya kan gitu. Yes. Baru iya, ragaku nggak bisa apa-apa loh. Ya? Ragaku nggak bisa apa-apa loh. Kalau tidak ada yang bergerak menggerakkan, ragaku nggak bisa apa-apa. Hanya segumpal tanah
yang jika tidak ada penggerik di dalamnya bangkai. Ini kok saya bisa utang? Ayo sing gerakne utang iki kowe kan. Sing gerakne aku utang kamu. Nah terus kok sampai nggak bisa bayar utang? Yang membuat aku nggak bisa bayar utang kan kamu juga. Maksudmu apa? Saya nggak bisa sinetron kok bulet. Anu tuh harusnya. Ya, buat apa? Tanggung jawab. Mantap sekali ya. Wong gigi lo wuluku sak lombo, sun tempuhake. Harusnya kan gitu. Iya sih. Iya sih. Harusnya gitu. Darahnya. Hmm. Apa? Hmm. Upaya lah. Iya. Ngapo? Oh. Nah, kalau enggak kau gerakkan, mana mungkin aku pretean golek utang. Itu memalukan. Itu memalukan. Walaupun memalukan, tetap aku lakukan untuk nyari utang itu. Karena kamu gerakkan. Nah, sekarang waktunya bayar. Ayo. Oh, aku tuh nih. Harusnya kan gitu. Aslinya itu adalah gaya komunikasi ke dalam itu. Nggak mungkin. Sedulur papat kali mau pancerku dengan sedulur papat kali mau pancernya istriku itu sama. Aku mencintai istriku, kenapa istriku nggak mencintaiku? Kowe kan sing kurang ajar. Nah, Ayo. ada apa kamu? Mau selingkuh sama istriku? Macem-macem. Balik neneh cinta kasih sayangnya buatku. Aku tuh nih. Harusnya kan gitu. Nah, laku suci kan seperti itu. Bahasa laku suci kan seperti itu. Karena apa? Karena apapun di luar diri itu cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau sampai ada keretakan, ada debu, yang dibersihin ini di sini yang diperbaiki, bukan cerminnya. Kalau cerminnya nggak mungkin retak, ada debunya itu nggak mungkin. Kalau cerminnya, Wong dia cuma memantulkan kita, ya. Nggak mungkin lipstiknya merot-merot, ini nggak mungkin. Yang merot-merot itu lipstik di sini, bukan di cermin gitu. Kan mono. Iya kan gitu. Gitu. Jadi Wahyu Pancagaib itu puncaknya Telaga Tanjung. Artinya yang lebih tinggi dari itu kan nggak ada. Menggunakan Wahyu Pancagaib nggak punya masalah. Meremehkan Wahyu Pancagaib, Mas. Menghina Wahyu Pancagaib sama halnya menggunakan Wahyu Pancagaib untuk main-main. Ketika ada masalah, lah ini loh alasan untuk menggunakan Wahyu Pancagaib. Kalau nggak ada masalah nganggo Wahyu Pancagaib, berarti dolanan karo Wahyu Pancagaib. Belum Wahyu Pancagaib itu tertinggi. Kan itu prinsip itu. Prinsipnya orang yang sudah mengenal jati diri kan begitu. Buktinya orang beriman kan ngono kuwi. Sombong dong. Nek gak sombong berarti orang beriman kuwi. Orang yakin kuwi. Orang yakin ini mesti sombong. Tapi belah.
Tidak ada yang perlu dan harus kita lakukan selain pengabdian. Selain pengabdian, itulah kesempatan emas untuk menggunakan ponco gaib. Kalau merasa aku sudah berdandan sedemikian rupa, wis tak kenek-kenek nih. Wis tak kenek-kenek ke sedemikian rupa. Ini kok gambarku ning kaca. Namun kok gambar saya di cermin kok jelek toh. Ah, ini permainanmu ini. Wis tak kenek-kenek nih lho, wis ganteng pol, wis wayu pol. Kok tampilanku di cermin nggak sesuai dengan tampilanku, ya pasti kerjaanmu ini. Nah, perbaiki. Saya nggak mau cermin itu harus sesuai dengan apa yang sudah saya kenek-kenek ini. Ini kalau dibahasakan kalau dimasukkan ke ranah kadangannya. Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin jadi orang baik, orang benar. Apapun yang menurut pandangan mata salah itu saya hindari. Namun kok di luar diri kok ada kesalahan, ada ketidakbaikan. Nah, ini berarti perbuatanmu ini, kelakuanmu ini. Arep bodoh aku toh? Gitu loh. Perbaiki, saya tidak mau, harus sesuai. Mau saya baik kok. Kenapa di luar diri saya cerminnya kok tidak baik? Berarti kan ini perbuatanmu. Coro sedulur papat kelima panceri ono ning kono udine kan. Tapi kan gini, jadi ini kan perbuatanmu, dan ini udine ini. Ini kan perbuatanmu mau goda imanku kan? Perbaiki, saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Saya tidak bisa memperbaiki itu, tidak bisa. Memperbaiki cermin tidak bisa karena itu bukan tugasku. Bukan tugasku. Yang tugasku adalah berusaha merawat, menjaga, mengelola, melestarikan, menyelamatkan kesempurnaan ini. Itu tugasku. Kalau memperbaiki cermin, itu bukan tugasmu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya tahunya cermin itu sesuai dengan sikap dan sifat kelakuanku. Itu caranya harusnya. Bukan berusaha memperbaiki cermin, itu pun cari dukun, cari paranormal, cari motivator, cari mekanik untuk memperbaiki cermin itu tadi. Loh, gitu ya. Jadi 75%-nya ketika berhadapan dengan cermin, ketika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap masalah, itu masih belum dewasa, masih belum mandiri. Jadi yang tampil itu adalah sikap dan sifat belum mengenal diri, gitu. Belum mengenal diri. Namun apal palunggu jati, belum mengenal diri, apal palunggu jati. Kenanya aku ngetempelnya. Belum disebut belum mengenal diri, tapi hafal palunggu jati. Hafal palunggu jati ketika bercermin, ketika berhadapan dengan masalah, gopo. Nah, terus piye?
Bingung deh, status kok membingungkan gitu. Nah, status kok membingungkan gitu. Jadi disadari atau enggak disadari, apal Palunggu Jati berarti mengenal diri loh. Terlebih lagi sudah manunggal jati. Wow. Nah, itu sih. Alek. Foto karo. Kurangnya dari cermin. Jadi kesimpulannya, ketika kita bercermin dan cermin itu adalah masalah, itulah kesempatan emas untuk bisa berkomunikasi dengan wahyu panca gaib. Itulah alasan terbaik untuk menggunakan wahyu panca gaib. Ya. Terus wani-wani dengan masalah. Padahal itu kesempatan emas, Pak. Oke. Iya. Tapi pengen naik level. Lah terus lewat mana? Lewat mana terusan? Ya. Lewat anak tangganya ditolak. Minta naik level. Lah terus lewat mana? Ini nggak ngerti. Ini orang itu dibalikin nggak? Ternyata wow. Saya juga manusia, sama seperti panjenengan-panjenengan, sama juga seperti orang-orang awam. Artinya ada detik-detik di mana saya itu kowur gitu ya, ada detik-detik di mana saya kowur. Artinya bingung gitu, mengalami bingung. Namun sehebat apapun, sekuat apapun kebingungan itu saya klaim kecil. Saya putra ketudangannya Romo. Kamu kasih kebingungan sekecil ini, enggak takut. Saya minta yang lebih besar. Karena saya punya yang besar. Ya apa penoy. Jangan remehkan dirimu sendiri. Jangan ragukan dirimu sendiri. Karena dirimu yang sesungguhnya adalah wahyu panca gaib. Dan wahyu panca gaib itu adalah manunggal jati. Manunggal jati itu puncaknya Telaga Tanjung. Artinya puncaknya seluruh sains. Nggak ada ketinggian setelah itu. Beberapa waktu yang lalu bahkan saya memberikan sebuah fenomena tentang membakar dupa. Bacaan yang dibaca ketika membakar dupa itu kan teknik mensakralkan diri. Itu kan cara mensakralkan diri, cara menghormati diri. Yang selama ini dupa itu kita arahkan keluar diri, kita arahkan ke dalam diri sendiri. Nah harusnya kan kenapa bacaan membakar dupa dari Pak Web kok seperti ini? Kok tidak ke nabi-nabi, kok tidak ke rasul-rasul, kok tidak ke wali-wali, kok tidak ke leluhur-leluhur, kok ke sini? Walaupun kok ke sini, selalu ke sini, ada apa? Itu kan cara, itu kan teknik untuk menghormati, mensakralkan diri sendiri. Aslinya.
Iya, Mas. Iya. Hah? Nah, Loh, iya pora, Mas. iya pora gitu loh. Iya, iya. Bahkan panjenengan sendiri itu sering berada di situ. Walaupun secuil, walaupun sedikit, tetap ada keraguan ketika bercermin itu. Nggak bisa spontan, nggak bisa. Jadi sebelum spontan itu dapat, melalui proses ragu dulu, melalui proses menebak-nebak dulu, mengira-ngira dulu. Bahkan ironisnya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Patrap. Apa Patrapku kurang ya? Kok kejadiannya seperti ini? Nah, buktikan kalau panjenengan pengen naik level, itulah anak tangganya, itulah kesempatannya. Justru itulah levelnya. Itu rasanya mungkin panjenengan bener-bener belum pernah mengalami takut itu aslinya. Kalau panjenengan pernah mengalami takut rasanya wong takut itu seperti apa coba? Kudu moyo kudu isin. Namanya orang takut ya. Kenapa seperti itu? Karena isinya raga berdiri semua, nggak ada yang duduk, siap tempur. Justru itu ya. Lu. Kualitas mana? Kualitas mana? Justru takut itu dia siap tempur. Kan melindungi raga ini. Iya. Kan dia sudah tertuntut pomo gigi lo wuluku sak lombo sun tempuh hake ing siro. Oh, amanat ini amanat raga, ini amanat loh. Dan mereka berlima yang bertanggung jawab. Kali ombak colok gimana? Bagaimana? Tak pesawat. Aku jadi bukan nyolong timur. Cilik dia mencolok dia tekor. Bahkan saya pernah memberikan sebuah gambaran kehebatannya orang takut gitu ya. Bukti kalau sedulur papatnya atau isinya raga itu melindungi. Orang nggak bisa lari karena saking takutnya sama anjing. Wow, iso sifat alis melayune. Ngerti sifat alis? Tembok tinggi bisa dilompati itu bukti kalau di dalam dirinya itu melindungi. Padahal nggak pernah belajar ilmu meringankan tubuh itu. Langkah 1000 juga dia nggak pernah belajar itu. Tapi karena saking takutnya, saking takut ini kan berarti raga ini kan merasa terancam. Oh, Melayu ini bisa sifat alis, suara peduli, opo ngarepe tembok tinggi dilompati itu. Itu bukti kalau isinya raga melindungi. Nah, ini bukan takut sama anjing kan? Berarti nggak lari kan? Namun rasa takut ini kan tetap sama. Keren itu bro. Iya. Itulah kesempatan emas untuk bisa bercengkrama dengan wahyu ponco gaib, untuk bisa mengandalkan, membuktikan wahyu ponco gaib itu sehebat apa sih? Kok sampai diberi stempel lebih mulia dari makhluk-makhluk lain kan? Oh yang ngopo sih raimu? Buktekno, no. Apalagi yang berhadapan langsung. Mau membaca tulisan di HP itu loh. Ibu meninggal dunia. Wow, ini kan podo serasane. Padahal mau tulisan, apalagi yang namanya masalah kan berhadapan langsung.
Ini cuma tulisan, Mas atau Pak atau Dek atau dulur, ibu mati. Ini bisa jatuh ini. Ini kan rasanya sama seperti dengan takut sama anjing tadi, kan sama rasanya. Dapat SMS. Apa enggak? Kan podo rasanya ngono kuwi. Kita punya kerentek ati bakal dumadi. Ya. Ya. Apapun yang ada datangnya dari luar, jawabannya Jero. jauh jawabannya. Komunikasi, wis tabok-tabokan yang jero gak apa-apa, wis belen-belen ora apa-apa. Ora harus tanggung jawab apa. Oke. Nanti siapa penuntut umum? Yes. Makin. Mesti gue. Gimana kan itu? Berulang-ulang kali saya juga manusia. Saya juga manusia. Ini ketika saya menerima WhatsApp adik loro jauh kan Sulawesi, adik loro masuk rumah sakit, maka di rumah sakit tidak akan ditangani kalau administrasinya nggak ada yang bertanggung jawab, alias nggak duit kan disepeleknya kalau rumah sakit. Wah, kamu semua kurang ringsang lu. Nah, itu kesempatan emas buat saya. Selamat. Ora ono apa-apa, ora ono kejaba duit. Karena mereka punya duit, dapat duit, selesai semua itu. Penyakitnya selesai, rumah sakitnya selesai. Padahal saya cuma gitu aja. Saya memanfaatkan momen itu. Momen dimana isinya raga saya cangcut tali wondon ngono. Bisa ngerasain sabtu. Terserah harap satu langsung atau Sabtu sesuk terserah. Dia butuh rasa tuh. Minum, Pak. Itu momen, kita butuh momen itu. Dan tidak setiap saat kita mendapatkan momen itu. Ngungkuli, yes. Ngungkuli. Iya, saya juga begitu. Panas itu jarang. Jadi saya tidak jarang gitu ya. Saya tidak jarang. Kadang itu mencari di mana tempat menakutkan itu ya, saya cari itu tempat menakutkan karena saya orangnya tidak punya takut kan. Wangel, saya tidak punya takut karena apa? Karena saya sudah menyaksikan sendiri, saya sudah mengalami sendiri, saya sudah merasakan sendiri. Jadi takut itu sudah nggak ada. Namun mungkin tidak menutup kemungkinan kalau sesuatu itu belum pernah saya alami sendiri, belum pernah saya hadapi sendiri, belum pernah saya rasakan sendiri, mungkin itu bisa menciptakan takut pada diri saya. Ada kalanya itu saya mencari tempat-tempat itu, tak ancam, tempat itu nanti kalau saya punya masalah, kalau saya kesulitan gitu ya, kesulitan untuk mendapat ketakutan, itu saya datangi tempat itu. Tujuannya apa? Hanya untuk mendapatkan momen takut itu tadi loh. Apa namanya? Justru saya nyari tempat momen-momen itu, justru saya cari. Ada kolektor ya. Kolektor. Lagi takut. Harus komunikasi lokal logikanya. Aku gara-gara awak bahaya dan cilik.
Orang urus. Saya nggak mau tahu. Tapi komunikasi seperti itu memang nggak pernah kita lakukan. Kita sebenarnya mencium. Masalahnya Cari solusi yang di luar. Di luar, padahal kalau ada solusinya kan ada di dalam diri. Nyarinya keluar. Ya malah satu tidak mendapatkan solusi, kedua kita jadi renggang sama Wahyu Ponco Gaib karena dia merasa diragukan kan, merasa nggak dipercayai. Nah, terus betul. Kayaknya di video juga kayaknya ada itu video itu yang saya teriak itu kalau masalah datanglah kepadaku lebih besar lagi. Kayaknya ada itu videonya itu. Iya, ini kok koyok gak ngeh ya. Ini piye sih? Itulah kesempatan emas, itulah anak tangga untuk naik ke level yang lebih tinggi, untuk bisa bercengkrama dengan Wahyu Ponco Gaib. Itulah momen itu, kita butuh momen itu. Kalau tanpa momen itu, kita nggak punya alasan untuk menggunakan Wahyu Panca Gaib gitu. Karena Wahyu Panca Gaib terlalu tinggi gitu loh. Terlalu tinggi. Matur suwun urip. Apa? Problemanya selama ini problema kalau untuk saya sendiri untuk gaya berkomunikasi ke dalam itu yang kalau ibaratnya nah itu saya kisah dulu jadi latihan di tekno oleh bahasa ini ojo cadel wis ojo ketok apa dengan ya cadel ojo pelat nah hello ya pelat kita ngomong bahasa kan pelat kali bikin ngomong dalam diri sampai kan kebanyakan masuk komunikasi. Jadi kita menggerutu. Bukan bahasa komunikasi. ya itulah masalahnya karena tidak biasa berkomunikasi ke dalam ya pelat kok Coba kesal. iya Betul. Betul. ya. Ini kisah nyata, kisah nyata. Di Pilangrejo, khususnya lingkungan tempat tinggal saya, itu kalau ada kepentingan apapun, susah mencari sewaan mobil. Padahal nyewa loh ya, nyewa loh, bukan pinjam, nyewa. Terlebih lagi kalau tentang seorang ibu mau melahirkan itu, wah saya sampai nangis itu, melihat cari sewaan ke sana nggak dapet, sana ini yang mau melahirkan, terus muncul gitu ya, muncul keinginan, saya harus punya mobil besar dan besar. Jadi kalau tetangga-tetangga saya sewaktu-waktu butuh itu ada, enggak seperti ini lagi gitu, enggak seperti ini lagi. Saya cari momen itu, tak boleh momen itu. Iya caranya, karena saya nggak punya takut kan, misalnya saya nggak kenal namanya takut, itu nggak kenal. Untuk mendapatkan momen itu saya mencari tempat di mana, sampai suatu ketika
di sela-sela waktu itu sedang viral di TikTok, itu sedang viral. Ada orang lagi asik-asik selfie dari belakang terus dihantam ombak, biar hilang kebuka ombak, terus tahu-tahu udah mati. Itu kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kok merinding loh. Wah, saya lari pergi ke laut. Pergi ke laut. Nah, ternyata bener. Semisal ketika saya melakukan patrap samadhi di tepi laut itu ya, di mana di depan itu jurang tapi tidak begitu dalam, namun ombaknya besar. Kalau biar itu kebayang banget kalau ombak itu sampai menimpa tubuh saya, kan pasti saya keseret sama ombak itu kan. Tak jajal, bener takut saya di situ. Takut saya di situ. Nah, akhirnya saya melakukan patrap di situ. Melakukan patrap. Itu baru Palunggu Jati kan belum merem. Mata kan belum merem kan, masih Palunggu Jati. Ini dari samping itu ada ombak itu gulung-gulung, suaranya ombak itu gulung-gulung. Itu masih ngelirik ini, saking wedine, saking takutnya ke bawah ombak itu tadi loh, ngelirik ini. Jadi Palunggu Jati kalau sambil mengawasi ombak itu tadi loh, sambil mengawasi ombak itu tadi. Terlebih lagi ketika patrap kunci itu kan sudah merem itu. Wah, terngiang-ngiang, mungkin ojo-ojo mbak gede tenan. Artinya kan saya mengalami ketakutan di situ. Nah, momen itu saya gunakan. Saya butuh mobil satu lagi besar, dan saya tidak akan menghaki mobil itu, karena mobil itu ingin saya sediakan khusus buat tetangga-tetangga saya. Kalau sewaktu-waktu ada kepentingan, jadi bisa dipakai mobilnya. Tapi saya kan nganggur, saya bukan PNS, bukan jadi saya nggak bisa. Gimana caranya? Wis pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus mendatangkan mobil buat saya. Entah caranya apapun, saya nggak tahu, saya nggak bisa beli mobil ya, saya nggak bisa. Boleh utangan mobil ya, saya nggak bisa. Wong saya nggak punya penghasilan apa-apa. Wis pokoknya saya nggak mau tahu lah, nggak mau tahu. Pokoknya saya bisa punya mobil satu lagi tapi besar. Selesai. Dan saya punya mobil BRV itu. Saya punya mobil BRV dan saya tidak menghaki mobil itu. Karena mobil itu memang sejak awal saya sediakan untuk siapapun warga setempat yang membutuhkan. Makanya keluar kemanapun saya tidak pernah bawa itu. Emang meledak. Apa sayang? Pakai Lah ini bukan. Apapun entah gimana caranya. Tapi saya kelakon punya BRV gitu. Kelakon punya. Padahal saya hanya seperti itu di pinggir pantai. Bergelut dengan momen takut ombak itu tadi. Justru di situ mata realnya. Justru di situ yang butuh ngomong gila bulu sak boy mulu. Iya. Ada takut lari. Jadi kan mengalami takut. Ya.
Atau tombol. Lah ini diberi motivasi berupa ribuan video setiap kali bercermin, dan cermin itu dianggap masalah kok malah pada pergi, pada bingung piye sih wong-wong iki. Namun kepengen naik level, kepengen masalahnya selesai. Nah terus piye? Maunya instan, nah itu instan itu. Kalau momen itu dimanfaatkan instan. Kalau momen itu dimanfaatkan instan. Justru. Kalau takutnya setengah-setengah. Ya saya enggak berbicara tentang setengah-setengah atau apa, yang penting mengalami ketakutan. Yang namanya orang ketakutan karena masalah ya. Kalau takutnya setengah-setengah kan berarti bukan masalah. Itu kan untuk ranahnya Putra Ugane Romo. Untuk orang yang di luar Putra Ugane. Ya saya enggak tahu. Sudah pikir. Ya salah sendiri, kenapa mereka tidak laku suci? Ya coba di satu orang, saya sebenarnya ya, iya. teman saya sendiri. Ya, salah sendiri tidak segera laku suci. Laku suci itu seenak itu loh, segampang itu aslinya. Betul. Cuma dibuat sulit sendiri. Ya. Itu lagi. Seakan enggak punya penis kalau berhadapan dengan masalah. Ngeprit. Sini di gendong di kepet dikit, bapak sepenuh stres dan kecil bunyi. Repot. Iya wes. Ayo. Dalam hidup di kehidupan dunia ini, saya paling tidak mau mati kecelakaan. Itu saya tidak mau. Bukan saya mungkin salah satu orang yang tidak takut mati, namun saya tidak mau mati bunuh diri atau mati kecelakaan. Saya haramkan itu, saya najiskan untuk tubuh ini. Ketika di jalan nyalip-nyalip wedi sesungguhnya saya sedang mencari momen takut itu tadi. Wah. Begitu dapat momen takut, saya gunakan. Rahasianya gerak tahidah di situ. Bahkan saya sering kan bilang, jangan terlena di zona aman, jangan terlena di zona aman, keluar cepat dari zona aman, karena kita butuh momen itu. Di zona aman kan nggak ada momen-momen itu. Nggak ada. Sini menang. Itu ya justru yang wow. Bahkan belum lama ini ada yang WhatsApp saya nggak pernah menanggapi WhatsAppnya.
Namun saya masih sayang sama dia, makanya saya tidak menghapus nomornya. Hampir setiap WhatsApp saya itu selalu masalah. Dan bahasanya seberat apapun masalah itu tetap saya nikmati Pak Web, tetap saya syukuri. Goblok, goblok. Tapi tidak saya balas gitu, ini di hati Pak. Goblok, goblok, goblok. Ada itu kadang yang sering WhatsApp saya, dan setiap kali WhatsApp pasti sedang dalam masalah, mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi, dan mengungkapkan sikap dia menghadapi masalah itu. Nah, caranya menghadapi masalah itu ya tetap saya hadapi sambil nangis Pak Web. Saya juga tetap tidak meninggalkan patrap, walaupun dalam masalah segenting apapun tetap saya syukuri. Ya tahu, goblok, kamu goblok. Nah, goblok gitu. Tapi ngomong, nah HP-nya kan nggak bisa nyauri. Nggak saya balas, nggak pernah saya balas. Artinya kan dia hampir setiap saat kan diberikan tanggal, diberikan kesempatan. Seneng, Mak. Oh, terus. Sehat. Iya, kok. Saya ngono ya. Kunci. Repot. Saya yang mengharap, yang ingin didatangi masalah setiap saat, supaya saya bisa menggunakan momen itu untuk kepentingan banyak hal aja, nggak didatangi masalah. Yang sering didatangi masalah malah bebek. Justru itu solusinya. Ya. Berarti saya malah hariku itu ya wis butuh sange gulane dhewe. Ya. Terus saya malah tanya itu. Rasa enggak bibit gitu. Jadi biasa aja. Ya sing bibit sayur nah wis. Oke. Kalau kayak malas Ya wis. Oke. Anda. Susunya apa? Itu lah. Ditambah nomor-nomrene tiwas beda wolarane, nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Oke, siap. Bayi malah baru wis enek. Temu. Dia percaya memang ilmu kan Aku sekarang. Kan sempat aku mengenai singa aku juga geladong kalau lagi kan minggir. Kamu mirip lah, kita mirip. Jangan betul. Oh iya. Itu tapi bukan itu. Kacangan. Saya status hapus lah. Kacangan. Karena Bahasa lain itu kacang. Leper. karena yes.
Sama kali pemerintah berikut timbul gerandong mana san? Berkali-kali. Aduh, malah kita jadi korban. Gue tuh kayak Harapan kayak harapan. Yesus. Boleh neng awak dhewe. Mantas. tambah nong, brono brene. I don't know. No, baby. Antara dong. Ngalaper. Lah kok kena ya malaban. Bayar malaban ya. Apa ya? Ya. Sudah yuk kadangannya ya. Nah, Benar. terima kasih dan tercerahkan kita semua. So.